Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Amelia dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kaltim dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda. Dengan NIM PO7220120037. Salam kenal. Di sini saya akan menjelaskan 3 patofisiologi dari 3 penyakit. Penyakitnya itu ada difteri, ada tetanus, sama rabies. Jadi untuk yang pertama kita bakal ngejelasin patofisiologi dari difteri. Jadi difteri itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan sama bakteri namanya Coronea Bacterium diphtheria. Nah, jadi awalnya itu ditandai dengan sakit tenggorokan, demam, kemudian adanya pseudomembran pada tonsil, taring, dan juga di rongga hidung. Awal penyebarannya itu kayak gimana sih? Jadi awal penyebarannya itu biasanya melalui droplet. Jadi ketika kalian bersin atau ketika kalian batuk, bakterinya akan masuk ke dalam tubuh kita. Ketika orang lain bersin mungkin ada membawa bakteri itu, dan ketika kita terpapar pastinya kita akan mendapatkan gejala seperti demam diikuti dengan sakit tenggorokan, ISPA, kemudian adanya pseudomembran di tonsil kita. Jadi ketika bakteri Coronea Bacterium diphtheria ini tumbuhnya itu di membran mukosa kita. Nah, jadi ketika bakterinya mulai menghilangkan toksin, nah toksinnya itu akan menempel pada membran mukosa kita, kemudian menghilangkan beberapa fungsi seperti epithelium dan juga respon subepika inflamasi. Nah, karena epitelnya cedera kemudian akan menempel pada fibrin, dan si sel darah merah sama sel darah putihnya ini akan membentuk pseudomembran pada tonsil kita, diikuti dengan kelenjar getah bening regional akan mengalami pembengkakan seperti edema. Kemungkinannya akan muncul edema pada bagian leher yang itu yang menyebabkan kita kesulitan bernapas atau biasa kita sebut bull neck. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari penyakit tetanus. Nah, tetanus ini tuh disebabkan sama bakteri namanya Clostridium tetani. Nah, ini tuh terjadi akibat ketika kita tuh mengalami abrasi kulit atau ketika kita terkena luka tusukan dan mengalami infeksi. Nah, jika bakterinya ini hidup pada lingkungan yang aerob, maka akan menghasilkan 2 toksin. Yang pertama ada toksin dari tetasomafin sama tetanolisin. Nah, tetanospasmin itu apa sih? Tetanospasmin itu adalah sebuah neurotoksin protein yang bertanggung jawab mengenai manifestasi dari si efek klinisnya. Nah, kalau tetanolisin itu hanya sedikit yang terhubung dengan si efek klinisnya. Jadi di sini tuh ada 2 mekanisme yang menjadi patokan dalam penyebaran ke saraf pusat. Yang pertama, jadi ada toksin yang diabsorpsi sama neuromuscular projection itu ke sel purinomotorial, kemudian ke saraf pusat. Yang kedua itu ada toksin yang melalui limpa kemudian dialirkan ke darah, kemudian lanjut ke susunan saraf pusat. Jadi pada mekanisme yang pertama, toksin kan berikatan sama neuromuscular projection. Jadi dia itu lebih memilih menyebar langsung ke saraf motorik. Kemudian dilanjutkan dengan transiptik ke saraf motorik dan otonom yang berdekatan. Kemudian ini ditransport secara retrograd menuju ke sistem saraf pusat. Nah, tetanospasmin itu merupakan zinc dependent endopeptidase memecah vesicle associated dependent membran protein kedua pada suatu ikatan
peptida tunggal. Nah, adanya molekul penting yang digunakan untuk pelepas neurotransmitter di sinaps. Nah, sehingga pemecahan itu mengganggu transmisi sinaps lainnya. Toksin awalnya itu mempengaruhi jalur inhibisi, mencegah pelepasan glisin dan GABA atau Y-aminal butyric acid. Jadi pada saat interneuron ini menghambat motor dari neuron alfa, juga terhadap pengaruhnya terjadi kegagalan menghambat refleks motorik kita, sehingga munculnya saraf motorik yang tidak terkendali, meningkatkan peningkatan tonus dan iriditas otot berupa spasme otak yang tiba-tiba dan merusak. Jadi otot-otot kita itu mengalami sebuah kerusakan. Nah, otot yang paling awal kena itu biasanya otot wajah, karena jalur aksonalnya itu yang pendek, sedangkan neuron-neuron simpatis itu yang terkenanya paling terakhir. Mungkin karena akibatnya ada aksi toksin yang terjadi di batang otak. Jadi itu adalah penjelasan dari patofisiologi dari tetanus. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan mengenai patofisiologi dari penyakit rabies. Nah, jadi penyakit rabies ini tuh disebabkan sama bakteri yang termasuk dalam grup P negatif stranded ribonucleic acid atau RNA, genome familinya Ribodefidiridae. Nah, virus rabies itu adalah virus neurotropik yang menyebar di sepanjang jalur saraf dan sistem saraf pusat, menyebabkan infeksi akut. Kemudian mekanisme penularannya itu yang paling umum adalah melalui inkulasi perifer virus setelah gigitan hewan yang terinfeksi rabies. Selanjutnya terjadi replikasi di jaringan perifer sehingga virus tersebut itu tersebar di sepanjang saraf perifer dan medula spinalis menuju ke otak. Kemudian terjadi diseminisasi dalam sistem saraf pusat kita, dan virus itu menyebar secara sentrifugal dan sistem saraf pusat menuju ke berbagai organ termasuk ke kelenjar ludah. Nah, kemudian adanya replikasi virus secara lokal itu terjadi pada sel otot di sekitar lokasi gigitan, sehingga terjadi peningkatan jumlah virus. Virus itu akan memasuki melalui saraf tepi, melalui kita mengetahui hal tadi, mungkin kita bisa tahu nih perjalanan virus rabies dari sentripetal menuju ke sistem saraf pusat. Jadi replikasi virus secara lokal itu terjadi pada sel-sel otot di sekitar lokasi gigitan. Virus itu memasuki saraf tepi melalui NMJ atau neuron muscular junction dengan berikatan pada reseptor acetylcholine-nikotinik. Ikatan ini tuh menyebabkan konsentrasi virus tinggi di daerah postsinaptik, sehingga memudahkan virus itu memasuki daerah ke saraf tepi. Kemudian virusnya itu menyebar ke sistem saraf pusat secara sentripetal melalui akson saraf dengan cara retrograde fast axonal transport dengan kecepatan 50 sampai 100 mm